Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bupati Tojo Una Muhammad Lahi. Kabupaten Tojo Una terbentuk pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003. Adapun visi Kabupaten Tojo Una 5 tahun ke depan, yaitu terwujudnya masyarakat Tojo Una hebat di bidang pertanian, pariwisata, dan kemaritiman. Tojo Una merupakan belahan kecil keindahan Nusantara, sumber daya di Pulau Sulawesi. Keindahan pantai dan isi laut yang menawan, kesejukan udara pegunungan, pesisir pantai yang menarik dan eksotik. Keindahan Tojo Una bagaikan candu yang membuat kita ingin terus kembali. Keindahan bawah lautnya adalah bukti nyata ciptaannya. Kekayaan sumber daya alam menjadi rahmat bagi masyarakatnya. Hasil laut yang melimpah, jejeran pulau-pulau yang elok menjadi bonus tersendiri untuk Tojo Una. Mulai dari sunyinya senja di ujung pesisir sampai ramainya hiruk-pikuk aktivitas kehidupan menjadi bagian pembangunan daerah baru untuk bersama membangun Tojo Una. Tojo Una, sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten ke-10 dari 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Tojo Una memiliki luas wilayah 572.151 hektar dengan Ampana sebagai ibu kotanya. Wilayah ini sebagian besar merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tojo Una memiliki batas bagian utara dengan Provinsi Gorontalo. Sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara. Sementara itu pada bagian timur kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Banggai dan Banggai Barat dengan Kabupaten Poso. Kabupaten Tojo Una adalah kabupaten yang terdiri dari 12 kecamatan di mana 6 kecamatan berada dalam Pulau Sulawesi. Sementara 6 kecamatan lainnya berbentuk kepulauan di luar Pulau Sulawesi. Penduduk Kabupaten Tojo Una pada tahun 2016 sebanyak 147.534 jiwa. Sarana pendidikan di Kabupaten Tojo Una memiliki 105 sekolah taman kanak-kanak, 190 sekolah pendidikan dasar, 49 sekolah menengah pertama, 18 madrasah sanawiyah, 12 sekolah menengah atas, 7 sekolah menengah kejuruan, dan 7 madrasah aliyah.
Untuk peningkatan kualitas kesehatan, pemerintah daerah menyediakan 2 rumah sakit, 1 rumah sakit bersalin, 16 puskesmas, 68 poskesdes, yang saat ini indeks pembangunan manusia Kabupaten Tojo Una-Una mencapai 62,27%. Sarana perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una didukung oleh pasar harian dan mingguan, toko, penginapan, hotel dan cottage. Kabupaten Una-Una terus berbenah untuk memperbaiki infrastruktur guna memperlancar kegiatan perekonomian. Panjang jalan yang ada di Tojo Una-Una mencapai 1.168,14 km. Saat ini pembangunan jalan yang diaspal meningkat 26% dari tahun 2015 menjadi 364,200 km. Untuk mendukung aksesibilitas melalui jalur udara pada tahun 2016, Kabupaten Tojo Una-Una telah resmi membuka Bandar Udara Tanjung Api yang berlokasi di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, dengan panjang landasan pacu 2.100 meter dan lebar landasan mencapai 45 meter. Pembangunan jalur transportasi laut yang menghubungkan antar wilayah kepulauan didukung oleh 10 dermaga dan 7 pelabuhan. Energi listrik yang tersedia di Kabupaten Tojo Una-Una dengan daya pasang sebanyak 9.994 kW dan produksi listriknya sebesar 35.490.543 kW. Potensi ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una didukung oleh 3 pilar, yaitu sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Untuk sektor pertanian didominasi oleh tanaman pangan, padi, jagung, dan kedelai. Untuk subsektor perkebunan, potensi terbesarnya adalah kelapa dan kakao. Untuk subsektor peternakan, potensi terbesarnya adalah ternak sapi, kambing dan unggas. Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan daerah kepulauan yang kaya akan hasil lautnya menjadikan sumber daya laut sebagai mata pencaharian sebagian besar masyarakat Tojo Una-Una. Produksi perikanan tangkap sangat melimpah. Terhitung pada tahun 2016, produksi perikanan laut sebanyak 11.453,80 ton, meningkat 15,6% dari tahun 2015. Kabupaten Tojo Una-Una memiliki luas hutan mencapai 108.839 hektar dengan produksi hasil hutan yang dominan, yakni kayu bulat dan rotan. Dengan produksi hasil hutan yang dominan paling banyak, yakni kayu bulat dan rotan. Kabupaten Tojo Una-Una memiliki banyak destinasi wisata. Tercatat pada tahun 2016, Una-Una memiliki sebanyak 64 destinasi wisata yang bisa dikunjungi wisatawan, termasuk Kepulauan Togian, Kepulauan Kadidiri, Pulau Tanjung Keramat, Pulau Papan, Pemandian Malotong. Dengan jumlah kunjungan wisatawan domestik sebanyak 1.967 orang dan wisatawan asing 4.017 orang. Perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una dalam 5 tahun terakhir, periode 2012-2016, mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 7,78% pada tahun 2012 menjadi 5,69% pada tahun 2016. Namun demikian, jika dibanding tahun sebelumnya, 2015, Kabupaten Tojo Una-Una mengalami kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pada tahun 2016, yaitu dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi
sekitar 0,21% dari 5,48% pada tahun 2015 menjadi 5,69% pada tahun 2016. Walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una mengalami perlemahan, namun PDRB per kapita justru mengalami peningkatan dari 18.678.315 pada tahun 2012 menjadi 22.776.479 pada tahun 2016 atau meningkat sekitar 4,39% rata-rata per tahun selama periode 2012-2016. Kecamatan Ampana Kota merupakan wilayah perkotaan dari Kabupaten Tojo Una-Una dengan ibu kota Ampana, memiliki luas wilayah 178,47 km persegi, terdiri dari 4 desa dan 6 kelurahan. Kecamatan Ampana Kota memiliki jumlah penduduk sebanyak 18.804 jiwa. Dalam pembangunan pendidikan, Kecamatan Ampana Kota memiliki 12 sekolah taman kanak-kanak, 15 SD, 4 SMP, 2 SMA, dan 4 SMK. Sarana kesehatan di Ampana Kota terdapat 1 rumah sakit umum daerah Ampana di Kelurahan Labia Bae, 1 puskesmas, 1 puskesmas pembantu, dan 1 poskesdes. Sarana perdagangan di Ampana Kota didukung oleh 1 pasar harian, sedangkan sarana akomodasi di Kecamatan Ampana Kota terdapat 10 rumah makan, 6 penginapan, dan 1 hotel. Potensi pendukung ekonomi masyarakat yang tumbuh di Kecamatan Ampana Kota dari sektor pertanian, yaitu jagung dan padi sawah. Sedangkan sektor perkebunan didominasi oleh kelapa dan kakao. Potensi laut dari hasil perikanan tangkap pada tahun 2016 sangat melimpah, sebanyak 1.073,70 ton. Kecamatan Ampana Kota menyimpan potensi wisata cukup menarik, di antaranya Pemandian Malotong. Terdapat pula Pantai Pasir Putih Keke dengan terumbu karang yang memiliki dinding serta tubir terumbu karang yang indah, serta air jatuh Sansarino dan Goa Kakar. Kecamatan Ampana Tete memiliki luas wilayah 796,2 km persegi dengan ibu kota di Desa TTA. Wilayah Kecamatan Ampana Tete terdiri dari 20 desa. Kecamatan Ampana Tete memiliki jumlah penduduk sebanyak 24.246 jiwa. Dalam pembangunan pendidikan, Kecamatan Ampana Tete tersedia 14 sekolah taman kanak-kanak, 30 SD, 7 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK. Sarana kesehatan di Ampana Tete terdapat 2 puskesmas, 11 puskesmas pembantu, dan 8 poskesdes. Bandara Udara Kabupaten Tojo Una-Una berlokasi di Ampana Tete dengan landasan pacunya 2.100 meter dan lebar landasan mencapai 45 meter. Selain bandar udara, terdapat juga pelabuhan penyeberangan Uebone dengan pelabuhan Mantangisi untuk aktivitas peti kemas. Ampana Tete juga terdapat pembangkit listrik bagi Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu PLTD di Desa Mantangisi dan PLTU di Desa Sabo. Keberadaan Balai Latihan Kerja di Ampana Tete diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sarana perdagangan di Ampana Tete didukung oleh 7 pasar, 5 rumah makan, 3 penginapan.
Potensi pendukung ekonomi masyarakat yang tumbuh di Kecamatan Ampana Tete dari sektor pertanian yaitu subsektor pertanian tanaman pangan, kacang kedelai, dan tanaman jagung. Subsektor perkebunan komoditi unggulan di Kecamatan Ampana Tete adalah kelapa dan kakao. Kekayaan laut Kecamatan Ampana Tete memiliki perikanan tangkap di tahun 2016 mencapai 825,40 ton. Potensi wisata di Ampana Tete diantaranya trekking dataran bulan, pemandian alami Uwevuntu, dan Pantai Tampo. Kecamatan Ratolindo memiliki luas wilayah 58,83 km persegi dengan Sumoli sebagai ibu kota kecamatan. Kecamatan Ratolindo secara administrasi terdiri dari 6 kelurahan dan 4 desa. Penduduk Kecamatan Ratolindo berjumlah 25.567 jiwa. Kecamatan Ratolindo memiliki sarana pendidikan dengan 15 taman kanak-kanak, 19 SD, 3 SMP, dan 1 SMK. Sarana kesehatan di Ratolindo terdapat 1 puskesmas, 2 puskesmas pembantu, 7 puskesdes. Kantor-kantor pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una berada di wilayah Kecamatan Ratolindo. Sarana perdagangan di Ratolindo didukung oleh pasar, swalayan, warung makan, dan penginapan serta cottage. Potensi sektor pertanian didominasi oleh jagung dan padi sawah. Subsektor perkebunan di Kecamatan Ratolindo masih didominasi oleh kelapa dan kakao. Produksi perikanan tangkap sangat melimpah tahun 2016 mencapai 1.342,40 ton yang didukung oleh tersedianya tempat pelelangan ikan atau TPI di Desa Labuan. Kecamatan Tojo memiliki luas wilayah 1.065,48 km persegi yang terbagi dalam 16 desa dengan Desa Uwekuli sebagai ibu kota kecamatan. Kecamatan Tojo memiliki jumlah penduduk sebesar 13.344 jiwa. Pembangunan sarana pendidikan di Kecamatan Tojo tersedia 15 sekolah taman kanak-kanak, 21 SD, 5 SMP, dan 2 SMA. Sarana kesehatan di Tojo terdapat 1 puskesmas, 7 puskesmas pembantu, dan 9 puskesdes. Sarana perdagangan di Kecamatan Tojo didukung oleh 1 pasar harian, 6 pasar mingguan, sedangkan sarana akomodasi di Kecamatan Tojo terdapat 38 rumah makan, 11 penginapan, dan 1 hotel. Potensi sektor pertanian didominasi tanaman jagung dan padi sawah.
Hasil jagung dan padi sawah didukung dengan adanya irigasi air yang baik untuk mendukung panen yang berlimpah. Subsektor perkebunan didominasi kelapa dan kakao. Potensi peternakan banyak menghasilkan ayam kampung dan ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekayaan laut Kecamatan Tojo tahun 2016 memiliki produksi perikanan laut sebanyak 2.137,50 ton, didukung oleh adanya budidaya udang di Desa Betawa. Kecamatan Tojo Barat memiliki luas wilayah sebesar 1092,27 km persegi yang terbagi dalam 13 desa dan Desa Tombiano menjadi ibu kota dari kecamatan. Kecamatan Tojo Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.281 jiwa. Pembangunan sarana pendidikan di Kecamatan Tojo Barat tersedia sekolah taman kanak-kanak, SD, SLTP, SMU, dan SMK. Dengan sarana kesehatan di Tojo Barat, terdapat 2 puskesmas, 3 puskesmas pembantu, dan 12 poskesdes. Sarana perdagangan di Tojo Barat memiliki 3 pasar mingguan, toko, dan warung serta 2 rumah makan. Sektor pertanian yang dominan di Kecamatan Tojo Barat yaitu padi sawah dan tanaman jagung. Subsektor perkebunan didominasi oleh kelapa dan kakao. Potensi perikanan tangkap tahun 2016 mencapai 741,30 ton. Kecamatan Tojo Barat juga memiliki destinasi wisata yang menarik, diantaranya air terjun Toliba, Pantai Pasir Putih Matako, dan Goa Tuo Mulangke. Kecamatan Ulu Bongka memiliki luas wilayah mencapai 1.767,11 km persegi. Terdiri dari 18 desa dengan Marowo sebagai ibu kota kecamatan. Jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Ulu Bongka berjumlah 16.808 jiwa. Sarana pendidikan di Kecamatan Ulu Bongka terdiri dari 15 sekolah taman kanak-kanak, 21 SD, 8 SMP, dan 2 SMA. Sarana kesehatan di Ulu Bongka terdapat 1 puskesmas, 8 puskesmas pembantu, 9 puskesdes, dan 22 posyandu. Sarana perdagangan di Ulu Bongka didukung oleh 7 pasar mingguan dan 3 rumah makan. Potensi sektor pertanian didominasi oleh jagung dan ubi kayu. Sektor perkebunan didominasi tanaman kelapa dan kakao. Ulu Bongka juga menyimpan potensi peternakan mulai dari sapi, kambing, dan unggas. Potensi tambang banyak terdapat di wilayah Kecamatan Ulu Bongka, salah satunya tambang batu pecah di Desa Tampanombo. Ulu Bongka menyimpan sumber daya listrik dari Sungai Bongka melalui rencana pembangunan PLTA dengan kapasitas potensi sebesar 275 MW.
Kecamatan Ulu Bongka memiliki potensi perikanan yang melimpah tahun 2016 mencapai 353,30 ton. Kecamatan Ulu Bongka memiliki destinasi wisata yang wajib dikunjungi, diantaranya Air Panas Barowo dan Sungai Bongka yang merupakan objek wisata yang sangat potensial untuk atraksi arung jeram. Kecamatan Walea Besar memiliki luas wilayah 84,51 km persegi, terdiri dari 8 desa dengan desa Pasokan sebagai ibu kota kecamatan. Kecamatan Walea Besar memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.334 jiwa. Sarana pendidikan di Kecamatan Walea Besar terdiri dari 3 sekolah taman kanak-kanak, 11 SD, 3 SLTP, dan 1 SMU. Sarana kesehatan di Walea Besar terdapat 1 puskesmas, 3 puskesmas pembantu, dan 5 puskesdes. Sarana perdagangan di Walea Besar didukung oleh 2 pasar mingguan dan 1 penginapan. Subsektor perkebunan yang mendominasi yaitu kelapa, kakao, dan cengkeh. Kecamatan Walea Besar memiliki potensi perikanan tangkap sangat melimpah tahun 2016 sebanyak 985,70 ton. Kecamatan Walea Besar memiliki destinasi wisata diantaranya Tanjung Keramat, Pasir Putih Paladan, Pantai Pasir Putih Tingki, dan Pasir Putih Pongidan. Kecamatan Walea Kepulauan memiliki luas wilayah 67,60 km persegi, terdiri dari 9 desa dengan Desa Popoli sebagai ibu kota kecamatan. Kecamatan Walea Kepulauan memiliki jumlah penduduk 5.116 jiwa. Sarana pendidikan di Kecamatan Walea Kepulauan terdiri dari 5 sekolah taman kanak-kanak, 9 SD, 4 SMP, dan 1 SMA. Sarana kesehatan di Walea Kepulauan terdapat 2 puskesmas, 2 puskesmas pembantu, 2 puskesdes, dan 9 posyandu. Sarana perdagangan di Walea Kepulauan didukung oleh 4 pasar mingguan, 72 kios, 23 warung, dan 1 hotel. Sektor perkebunan adalah kelapa dan kakao. Dan potensi perikanan tangkap tahun 2016 mencapai 825,70 ton. Kecamatan Walea Kepulauan memiliki destinasi wisata yang patut untuk dikunjungi, di antaranya Pulau Tiga, Desa Dolong, dan Pulau Malenge. Memiliki area snorkeling, menyelam, dan memiliki satwa endemik di pulau tersebut yaitu monyet togian. Kecamatan Talatako memiliki luas wilayah 83,64 km persegi dengan Kalia sebagai ibu kota kecamatan. Kecamatan Talatako secara administrasi terdiri dari 6 desa. Penduduk Kecamatan Talatako berjumlah 5.810 jiwa. Pembangunan sarana pendidikan di Kecamatan Talatako tersedia 4 sekolah taman kanak-kanak, 8 SD, dan 3 SMP.
Sarana kesehatan di Talatako terdapat 1 puskesmas pembantu, 2 puskesdes. Sarana perdagangan di Talatako didukung oleh 2 pasar mingguan, 2 penginapan, dan 4 cottage. Potensi subsektor peternakan didominasi oleh unggas dan sektor perikanan tahun 2016 sebanyak 719,20 ton. Selain peternakan dan perikanan, Kecamatan Talatako juga memiliki hasil tanaman cengkeh yang melimpah. Kecamatan Talatako memiliki potensi wisata Pulau Papan dengan pesona lautnya yang jernih, dipadukan dengan rumah-rumah yang berjejer di atas laut. Jalan yang memanjang dari desa menuju ke pulau lainnya. Kecamatan Togian memiliki luas wilayah 229,51 km persegi. Dengan Lebiti sebagai ibu kota kecamatan. Kecamatan Togian secara administrasi merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 16 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 9.767 jiwa. Pembangunan sarana pendidikan di Kecamatan Togian tersedia sekolah taman kanak-kanak swasta, SD, SLTP, dan 1 SMU. Sarana kesehatan di Togian terdapat 1 puskesmas, 5 puskesmas pembantu, dan 8 puskesdes. Sarana perdagangan di Togian didukung oleh 3 pasar mingguan, 199 kios, 51 warung, sedangkan sarana akomodasi di Kecamatan Togian terdapat 8 penginapan atau hotel. Potensi sektor pertanian didominasi oleh ubi kayu. Subsektor perkebunan yang didominasi oleh tanaman kelapa dan kakao. Potensi perikanan tangkap pada tahun 2016 mencapai 781,60 ton. Yang didukung oleh adanya budidaya mutiara. Kecamatan Togian memiliki destinasi yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Di antaranya Pantai Karina, Pasir Putih Kadidiri, Hutan Bakau, dan jellyfish yang menjadi rumah dari begitu banyak ubur-ubur. Kecamatan Batu Daka memiliki luas wilayah sekitar 151,91 km persegi. Dengan Desa Molowagu sebagai ibu kota kecamatan, wilayah Kecamatan Batu Daka terdiri dari 9 desa. Penduduk di Kecamatan Batu Daka berjumlah 5.480 jiwa. Pembangunan sarana pendidikan di Kecamatan Batu Daka tersedia 3 sekolah taman kanak-kanak, 10 SD, 2 SMP, dan 1 SMA. Sarana kesehatan di Batu Daka terdapat 1 puskesmas, 1 puskesmas pembantu, 3 puskesdes, dan 12 posyandu. Sarana perdagangan di Batu Daka didukung oleh 3 pasar mingguan, kios, rumah makan, dan penginapan atau hotel. Potensi pendukung ekonomi masyarakat yang tumbuh di Kecamatan Batu Daka dari sektor pertanian yaitu padi ladang dan jagung. Kecamatan Batu Daka juga memiliki hutan mangrove yang luas.
Kekayaan laut Kecamatan Batu Daka memiliki potensi perikanan tangkap pada tahun 2016 mencapai 828,50 ton. Kecamatan Batu Daka juga memiliki potensi alam yang sangat potensial untuk dapat dikembangkan, khususnya di sektor pariwisata. Batu Daka memiliki pantai Poyalisa, Kuling Kinari, Kecamatan Una-Una memiliki luas wilayah mencapai 146,16 km persegi, yang terdiri dari 11 desa dengan Wakai sebagai ibu kota kecamatan. Jumlah penduduk di Kecamatan Una-Una berjumlah 7.897 jiwa. Sarana pendidikan di Kecamatan Una-Una tersedia 6 sekolah taman kanak-kanak, 12 SD, 3 SMP, dan 1 SMA. Sarana kesehatan di Una-Una terdapat 1 rumah sakit umum yang berada di Desa Wakai, 1 puskesmas, 1 puskesmas pembantu, 3 puskesdes. Aksesibilitas melalui laut Kecamatan Una-Una memiliki pelabuhan penyeberangan feri Wakai dan pelabuhan laut Wakai. Sarana perdagangan di Una-Una didukung oleh 4 pasar, 142 toko dan kios, 14 warung, dan 10 hotel. Potensi sektor pertanian didominasi oleh jagung dan padi ladang. Subsektor perkebunan didominasi oleh kelapa dan cengkeh. Hasil perikanan tangkap tahun 2016 mencapai 839,50 ton. Dan budidaya mutiara yang begitu melimpah. Kecamatan Una-Una memiliki destinasi wisata yang dapat dikunjungi, di antaranya Pulau Taupan, Pasir Putih Tanjung Caputana, dan Masjid Tertua Jami Darussalam. Apa yang telah kita capai saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan DPRD yang saling bahu-membahu bergandengan tangan membangun kabupaten yang kita cintai ini. Tidak ada yang tidak mungkin dalam mewujudkan cita-cita visi kita jika memiliki tekad yang kuat dan tidak lupa memohon keridhaan dari Sang Khalik. Semoga masyarakat Tojo Una-Una yang hebat dalam bidang pertanian, pariwisata, dan kemaritiman dapat terwujud melalui kerjasama kita semua. Maimo Lea di Kabupaten Tojo Una-Una, Maimo di Kepulauan Togian, Pakaro Soraya membangun Liputa Tojo Una-Una. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.